Di era percepatan teknologi, di mana era ini dikenal dengan 5.0, artificial intelligence masuk dan merambat di berbagai sektor dunia. AI masuk dan berkembang yang kemudian dalam beberapa aspek memudahkan manusia, tapi dalam satu konteks manusia akan terancam keberadaannya. Apakah guru bisa tergantikan dengan adanya AI? Assalamualaikum teman-teman, saya Robi dan saya seorang guru. AI di dunia pendidikan sangat membantu dan memudahkan. Tapi ingat, seorang guru juga jangan sampai tertinggal dengan peran daripada teknologi yang makin masif di era sekarang. Di zaman sekarang, tentunya guru harus bisa menyesuaikan dengan teknologi. Saya sebagai seorang guru melibatkan berbagai macam teknologi yang bisa memudahkan kita dalam hal administrasi pendidikan, dalam hal bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran yang menarik. Ada satu hal yang terpenting bahwa jika seorang guru hanya terpaku pada tekstual, tentunya dia akan tertinggal dengan teknologi. Hari ini saya akan memperkenalkan ada satu AI yang kemudian di-launching oleh perusahaan Google, namanya Gemini. Gemini ini katanya dia ada atau kemudian launching di tahun 2021. Hal yang menarik bagi saya adalah saya bisa berdiskusi dengan dia, saya bisa bertanya banyak hal tentang dia, dan saya bisa menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa dia jawab dan bahkan saya tidak pernah terpikir sebelumnya. Mari kita cek. Halo Gemini. Halo, selamat datang. Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Nama saya Robi, saya seorang guru. Senang bertemu dengan Anda, Pak Robi. Profesi yang sangat mulia. Mengajar mata pelajaran apa ya? Saya sedang membuat konten edukasi dan yang terpenting adalah saya ingin memperkenalkan Anda itu siapa. Tentu saja, saya Gemini, model bahasa besar dari Google AI. Saya dilatih dengan banyak sekali teks dan kode, jadi saya bisa membantu Anda membuat draft email, menulis puisi, meringkas informasi, atau bahkan menerjemahkan bahasa. Apakah Anda ingin saya membantu memperkenalkan diri saya dalam konten edukasi Anda? Iya, dalam beberapa hal saya ingin bertanya menyangkut dengan mata pelajaran yang saya ampuh. Apakah Anda bisa menjelaskan tentang rukun iman secara detail yang bisa dipahami oleh anak SD kelas 4 dan 5? Tentu Pak Robi, rukun iman itu seperti pilar yang menopang keyakinan seorang muslim. Ada 6 pilar utama. 1. Iman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada yang setara dengannya. 2. Iman kepada malaikat, meyakini keberadaan malaikat, makhluk ciptaan Allah yang selalu taat kepada. Oke, saya paham apa yang Anda jelaskan. Sama-sama. Apakah Anda ingin saya menjelaskan lebih detail tentang salah satu rukun iman? Oke, saya akan mengganti pertanyaan. Masih seputaran anak SD aja ya, biar dasar-dasar. Menurut kamu, paus ukurannya berapa diameter? Ukuran paus sangat bervariasi, Pak Robi. Paus biru adalah hewan terbesar di bumi, panjangnya bisa mencapai 30 meter. Sementara itu, paus sperma jantan dewasa rata-rata berukuran sekitar 16 meter. Ada juga paus yang lebih kecil, seperti paus kerdil yang panjangnya hanya sekitar 2 meter. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang jenis-jenis paus? Oke, bisakah Anda menjelaskan seberapa besar bumi ini? Wah, pertanyaan bagus sekali. Bumi kita ini memang sangat besar. Coba bayangkan sebuah bola raksasa. Nah, keliling bumi itu sekitar 40.075 km. Itu artinya, kalau kamu berjalan kaki mengelilingi bumi di garis khatulistiwa, kamu akan menempuh jarak yang sangat jauh. Diameter bumi sendiri sekitar 12.742 km. Oke, saya akan mengganti pertanyaan ke matematika aja ya. Boleh Pak Robi, mau bahas tentang bangun datar, pecahan, atau yang lainnya? Iya, bisa kamu menghitung 2 kali 5 ditambah 20 dikali dengan 3 dibagi dengan 10 dikurangi 5 ditambah dengan 17 dikali dengan 3 dikurangi 16 dibagi dengan 2. Wah, soal matematika yang cukup panjang ya. Jawabannya adalah 58. Mau coba soal lainnya? Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Robi. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Tidak, terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi, dia bisa menjawab entah jawaban matematika tadi benar atau tidak. Saya tidak menghitung, tapi tadi saya coba untuk menguji seberapa detail dia menjawab. Dan kemudian Gemini ini adalah bagian daripada artificial intelligence yang kemudian dikeluarkan oleh kemudian marak kita gunakan di Google.
Teman-teman, jika kamu seorang guru dan hanya berpaku pada tekstual, maka Anda akan kalah dengan AI yang sekarang pesat. Bahkan, jika kita tidak merancang pembelajaran kita yang sangat menarik dan menjadi menarik, anak-anak akan bosan. Dan ketika anak-anak yang melek teknologi, yang mengetahui banyak sekali teknologi, dan melihat gurunya hanya sebatas menjelaskan dan terhenti di situ, kemudian gurunya juga menjelaskan menggunakan buku, membaca dan sebagainya, tidak menguasai materi dan sebagainya, hati-hati, kita akan terancam dengan keberadaannya teknologi. Hal yang terpenting adalah bagaimana teknologi itu akan memudahkan kita. Kita akan selaras dan sejalan dengan teknologi apabila kita pintar-pintar memanfaatkannya. Hari ini saya memperkenalkan AI ini, atau bagaimana Gemini bisa menjawab pertanyaan kami dengan sangat lugas. Dan menjadi seorang guru tidak hanya bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, tapi menjadi seorang guru adalah bagaimana teladan kita, agar supaya anak-anak kita bukan hanya meniru apa yang kita sampaikan, tapi anak-anak kita bisa meniru apa yang kemudian kita contohkan. Guru adalah uswatun hasanah dalam Islam, memberikan suri teladan yang baik, sebagaimana Nabi kita Rasulullah yang memberikan teladan yang baik. Demikian, saya Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.